Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau membuka file skripsi saya gitu ya. Ini adalah penggunaan media Lektora Inspire yang mungkin nanti akan bisa menginspirasi teman-teman yang mau skripsi gitu ya. Yuk kita mulai. Jadi di sini saya membuat tombol buttonnya gitu ya. Ini home, ini petunjuk penggunaan media dan ini close gitu ya. Dan ini back sama next. Jadi ada dua gitu ya. Nah, ini animasinya sebenarnya itu ganda ya. Jadi ada dua timelinenya. Nah, kalau kita lihat di nextnya gitu ya. Sebenarnya ini nonton paper itu ada ya. Karena Adobe Flash itu udah nggak ada, jadi tidak bisa. Karena ini kan waktu itu 2018, bayangin aja itu masih ada Adobe Flash tapi yang versi yang lamanya. Nah, sekarang mungkin alangkah lebih baiknya kalian teman-teman menggunakan Lektora Inspire yang 18 gitu ya untuk memunculkan videonya, dan videonya nanti cukup menarik cuman di sini doang dan kita bisa zoom videonya. Jadi lebih bagus pokoknya. Nah, sekarang kita bisa lanjut lagi ke next gitu ya. Kalau misalkan kalian buat sebuah media pembelajaran, ada kan juga motivasi gitu ya. Ini untuk emosional siswanya gitu ya, ajarannya. Di sini saya juga membuat yang namanya KI, KD, sama TP. Mungkin kalau misalkan di sekarang kan adanya CP, ATP gitu ya. Nah, nanti teman-teman itu menyesuaikan dengan kurikulum yang saat ini gitu ya. Nah, kita juga bisa ngeklik gitu. Ini kan kompetensi inti ya. Kalau kita lanjut lagi ke kompetensi dasarnya, ini ada indikatornya lebih merinci lagi dan juga ada tujuan pembelajarannya. Ya, namanya saya waktu itu masih skripsi, masih baru-baru, ternyata seharusnya kompetensi dasar itu sesuai dengan tujuan pembelajaran juga. Oke, next ya, kita bisa buat juga bahwa di sini ada materi ajar, latihan, pustaka, evaluasi, autor dan gamesnya. Ini adalah komponen penting bagi multimedia ya, atau enggak media interaktif gitu ya, yang seharusnya baku jadi landasan dasarnya. Jadi tidak bisa sembarangan kita membuat submenunya gitu. Next, dan di sini ada peta konsep. Peta konsep ini digunakan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Kita nggak pernah tahu bahwa siswa itu sudah sampai mana belajarnya ketika dia sendiri di rumah. Bisa jadi udah belajar sampai peluang teoretik, bisa jadi empirik, bisa jadi sampai udah menjadi hubungan peluang teoretik dengan peluang empirik. Kita nggak tahu ya. Dan ini bisa diklik semuanya ya, seperti itu. Nah, tergantung kalian mau menggunakan yang mana nih, gitu ya. Mau pengantar dulu mengenai penjelasan tokoh-tokoh yang belajar mengenai peluang gitu, bisa jadi percobaan ruang sampel. Kan seperti ini juga kan sebagai gambaran bahwa siswa itu belajar secara mandiri ya, yang itu buat konten gitu ya. Dan ini juga berdasarkan kehidupan sehari-hari, statistik ya, terlebih lagi. Nah, seperti ini gitu ya. Bahkan ada soal penerapan sebagai uji cobanya gitu ya, siswa. Nah, lanjut lagi, bagaimana kalau misalkan teknologinya sama kontennya digabung beririsan gitu ya. Iya, ada evaluasi namanya. Tapi nanti dulu ya, kita lihat satu-satu ya. Ini latihannya seperti ini gitu ya. Ini ada banyak juga. Kalian bisa men-nextnya gitu ya. Ada pustakanya juga gitu ya. Dan jangan lupa kita selalu menuliskan referensi, karena kita ini adalah ilmuwan yang berbudaya gitu ya, tidak mencuri. Nah, di sini penunjuk evaluasi. Misalkan nama saya sendiri, nomor absen misalkan 12 gitu ya. Nah, ini di sini kita coba. Oke, ini namanya interaktifnya. Jadi ya, anak-anak ya, interaktifnya di bagian sini. Nah, next-nya itu kita harus pencet tombol bawah buat next gitu ya. Karena tidak muat si medianya, rasionya gitu ya. Ini jadi salah satu kekurangan juga ya, tidak masalah ya. Kita harus jujur pun untuk mengetahui bahwa ada kelemahan pasti ada kelebihan gitu ya. Kelebihan ini lebih enak, lebih interaktif, dan penggunaan alatnya ya untuk namanya sistemnya itu lebih mudah, tidak berat gitu. Jadi seperti ini. Ini ada 10 soal ya, kita asal aja ya. Kita asal aja biar lebih cepat.
karena ini soalnya soal ya zaman 2018 dan saya juga masih belajar gitu ya. Dan perkembangannya sebenarnya soal-soal yang bagus itu yang ada di tesis saya ke depannya. Ini saya asal aja naruh-naruhnya karena kuis, dan bahkan teman-teman bisa membuat sebuah game ya di akhir untuk bersenang-senang. Saya lupa berapa ya nih soalnya ya. Kayaknya 20 deh. Saya lupa nih soalnya ada banyaknya berapa gitu ya. Untuk kita tulis-tulisin aja. Ini saya akan persingkat kali ya. Nah, ini juga bisa kalian ketik tuh ya. Lebih enak loh. Ya. Ini lebih interaktif dan nah, ini buat esai-esainya gitu ya. Mungkin teman-teman mau jawab atau apa. Misalkan seperti itu atau 5 per berapa, tinggal garis miring aja. Seperti itu ya. Jadi mudah. Wah, saya belum lulus gitu ya. Jadi di sini ada bacaannya. Tapi alangkah lebih baiknya ketika kita membuat soal itu ada salah benarnya ya. Nanti bisa di sini kelihatan gitu ya. Ya diusahakan lah ya untuk lebih baik lagi. Karena saya masih waktu itu masih belajar banyak banget yang harus saya perbaiki. Nah, dari sini kita bisa melihat lagi yang gamifikasinya ya. Kalau zaman sekarang namanya gamifikasi. Ya udah kita nggak apa-apa. Di sini juga jangan lupa usahakan nulis otot kalian gitu ya sebagai ya kalian pembuatnya, dan juga jangan lupa ada gamesnya apa sih gitu ya. Nah, gamesnya ini adalah wants to be millionaire gitu ya. Mungkin di sini tidak ada flashnya jadi sedikit kurang gitu ya. Mungkin cukup seperti itu aja dari saya gitu ya. Bila ada teman-teman yang mau bertanya kembali nanti ke depan ya, silahkan tuliskan di kolom komentar gitu ya. Saya akan senang jika untuk kita berdiskusi khususnya media pembelajaran yang lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.